Setelah di episode sebelumnya, Fang Han berhasil keluar dari kediaman abadi Taiyuan berkat bantuan Feng Baiyu. Di sini Fang Han diserang oleh sosok siluman besar yang berusaha menculik Fang Han demi merebut lukisan Wang Chuan. Setelah digagalkan Feng Baiyu, para musuh pun mulai menampakkan diri, di mana mereka ada beberapa musuh sekaligus, yakni Dewa Iblis 9 Yin dan Yang, satunya lagi sih ada Xing Wuchen. Feng Baiyu yang dibuat keheranan kenapa para iblis besar dan siluman besar bersatu gini. Padahal dulunya tuh mereka bertiga adalah musuh satu sama lain. Di sini Xing Wuchen pun ngasih tahu Feng Baiyu kalau mereka bertiga kerjasama tuh untuk merebut lukisan Wang Chuan. Dengan kekuatan ranah abadi tingkat 4 mereka sih yakin betul bisa mengalahkan Feng Baiyu. Mendengar hal itu, Feng Baiyu pun memanggil 3 klon roh sejati miliknya untuk mengimbangi kekuatan musuh. Xing Wuchen yang saat itu menyegel semua cahaya di tempat itu dan berniat mau nyulik Fang Han mumpung mereka kesulitan untuk melihat. Di sini Feng Baiyu nyuruh Fang Han dan kawan-kawan untuk jangan jauh-jauh dengannya. Setidaknya sih Feng Baiyu butuh waktu beberapa detik untuk mematahkan teknik Xing Wuchen. Setelah cahaya di tempat itu balik normal, Feng Baiyu pun nyuruh klonnya di sana untuk menahan 3 musuh tersebut selama mungkin, karena Feng Baiyu punya rencana. Feng Baiyu yang saat itu fokus untuk mempersiapkan harta segel penghisap untuk memburu para musuh nanti. Di sini Fang Han dan kawan-kawan sih diminta untuk melindungi Feng Baiyu selama beberapa menit, karena para klonnya Feng Baiyu tuh mulai kelelahan. Setelah Ching Sui berusaha keras untuk menahan iblis Yin dan Yang dengan bantuan Fang Han dan tetua jalan, persiapan Feng Baiyu pun udah selesai dan langsung menghisap iblis Yin dan Yang. Setelah Feng Baiyu berhasil menyegel 3 musuh kuat itu dalam harta pengunci, dia pun nyuruh Fang Han dan kawan-kawan untuk membawa harta tersebut balik ke Sekte Yuhua. Sedangkan dirinya akan menahan 3 musuh di dalam agar tak berontak keluar. Namun sayangnya muncul musuh kuat lagi bernama Nyonya Ulat Sutra Langit, yang satu kelompok dengan 3 musuh kuat tadi dan ranahnya sama pula. Tanpa pikir panjang, Fang Han menggunakan salah satu teknik milik peri awan api. 多谢师姐。 Tetua jalan yang saat itu mempertanyakan kemampuan Fang Han apakah dia bisa mengendalikan teknik peri awan api itu. Sayangnya kalau dengan kekuatan Fang Han yang ranah avatar tingkat 5 sih hanya bisa menggunakan teknik itu 10% kekuatan doang. Maka dari itu Nyonya Ulat Sutra pun dengan mudah menghancurkan domainnya Fang Han. Kemudian Fang Han dan kawan-kawan pun dikurung oleh Nyonya Ulat Bulu dengan teknik pengurung darah agar mereka nggak melawan lagi. 确实好用，可我们玲珑大陆真的棋局，你到底会不会用？ Fang Han yang berusaha mengulur waktu agar Ching Sui dan tetua jalan mengumpulkan kekuatan. Di sini Fang Han nawari Nyonya Ulat Bulu kalau dia mengeluarkan Fang Han akan dikasih air suci 9 yang. Namun Nyonya Ulat Bulu tak mudah dikibulin. Kemudian Feng Baiyu yang keluar dari harta penyegel dan musuh kuat tadi pun ikut keluar juga karena mereka bertiga tuh menggabungkan kekuatan. Sampai akhirnya Feng Baiyu pun dikeroyok 4 musuh sekaligus. Melihat Feng Baiyu berhasil mereka lempar ke dalam kediaman abadi Taiyuan, Xing Wuchen dan kawan-kawan pun auto full senyum. Karena musuh utama mereka selama ribuan tahun tuh akhirnya terjebak juga.
Setelah itu, Ching Shui dan tetua Jialan pun berhasil mendobrak paksa teknik darah Nyonya Ulat Bulu. Tapi semuanya sih seolah-olah sia-sia. Di sini Fang Han ditawarin musuh untuk gabung sekte mereka nih guys. Karena Fang Han udah jadi tuannya lukisan Huang Quan tersebut. Fang Han yang berkata kalau dia akan gabung salah satu sekte mereka, tapi dia bingung memutuskan untuk memilih sekte manakah yang lebih kuat. Awalnya sih Xing Wuchen dan kawan-kawan tertawa dengan perkataan Fang Han, seolah-olah dia mau berusaha mengadu domba mereka berempat. Namun karena Xing Wuchen menelan Nyonya Ulat Bulu secara mendadak untuk membuktikan dialah yang terkuat, Fang Han dan kawan-kawan pun melakukan serangan dadakan pula. Xing Wuchen yang menertawakan Fang Han dan kawan-kawan kalau tindakannya itu sia-sia, dia pun dibuat kaget dengan Nyonya Ulat Bulu yang keluar paksa dalam perutnya itu. Di sini Nyonya Ulat Bulu pun ngajak Iblis Yin dan Yang untuk kerjasama melawan Xing Wuchen, tapi mereka menolak tawaran tersebut karena Nyonya Ulat Bulu pernah menipu mereka. Di momen itu Feng Bayu pun datang dan memberikan serangan dadakan pula nih guys, karena yang mereka kirim tadi adalah klonnya Feng Bayu. Xing Wuchen dan kawan-kawan yang dibuat kaget kenapa Feng Bayu bisa keluar dari kediaman abadi Taiyuan. Padahal harusnya tuh tak ada kultivator yang bisa keluar dari dalam kalau tak dibantu pihak luar. Kata Feng Bayu sih mereka telah memindahkan klonnya doang. Setelah itu Feng Bayu pun nyuruh Fang Han untuk menyegel tangan Xing Wuchen yang putus itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sedangkan Feng Bayu akan ngasih paham 4 musuh di sana dengan harta cermin Kaisar Langit. Para siluman dan iblis yang kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing, tapi Xing Wuchen diserang Iblis Yin dan Yang karena dendam mereka di masa lampau. Di sini Iblis Yang tuh ditarik paksa oleh Xing Wuchen untuk dijadikan tameng menahan serangan Feng Bayu. Sedangkan Xing Wuchen sendiri berusaha untuk menyerang Fang Han dalam posisi bertahan itu untuk merebut tangannya yang mau dimurnikan. Namun ya usahanya ternyata sia-sia. Setelah Fang Han berhasil memurnikan tangan Xing Wuchen yang putus, hal itu pun membuat Xing Wuchen makin kesal nih karena kekuatannya jadi berkurang. Tanpa pikir panjang, Xing Wuchen pun menggunakan mode siluman langit yang merupakan mode terkuatnya saat itu, dengan harapan bisa melukai Feng Bayu agar bisa kabur. Namun Feng Bayu sendiri sih masih punya teknik kuat dari harta cermin Kaisar Langitnya itu, yang mungkin bisa bikin Xing Wuchen kapok. Setelah Feng Bayu berhasil mengalahkan Xing Wuchen, tapi sisa jiwanya sih masih bisa kabur dari sana. Di momen ini, Yan memuji pusaka abadi milik Feng Bayu nih guys. Kalau pusaka itu dulunya tuh milik salah satu dari 3 pertapa hebat di masa lampau. Kemudian Feng Bayu pun nyuruh Yan untuk keluar aja daripada dia sembunyi terus-terusan. Toh juga keberadaan lukisan Huang Quan ada dalam tubuh Fang Han sih udah diketahui seluruh dunia. 天皇镜是3皇阵，这天皇镜当真厉害。 Fang Han dan kawan-kawan yang dibuat kaget kalau Feng Bayu dan Yan ini udah saling kenal dari ribuan tahun lalu dan bertingkah seperti beneran kenalan lama. Di sini Feng Bayu nawarin kerjasama dengan Yan tuh, kalau dia bisa bantuin Yan untuk memulihkan kekuatannya yang menurun drastis itu. Tapi syaratnya kalau Yan mau bikin Fang Han jadi kaisar iblis berikutnya, setidaknya sih Fang Han diminta untuk melindungi sekte Yuhua pula jika Fang Han emang beneran niat jadi kaisar iblis.
Yan yang tak keberatan dengan idenya Feng Baiyu, toh juga semua keputusan ada di tangan Fang Han karena dia tak dikekang oleh Yan. Di sini Fang Han setuju dengan tawaran Feng Baiyu nih guys, karena bagaimanapun Sekte Yuhua udah seperti rumah bagi Fang Han. Sebelum balik ke Sekte Yuhua, Fang Han mau bicara serius untuk berdiskusi perihal ras dewa penyintas, dimana saking rahasianya tuh Feng Baiyu sampai membuat formasi penghalang agar pembicaraannya tak didengar oleh kultivator lain. 此事非同小可，魏丞相却陷入太归墟入口外面，遭遇了神族。 Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan Fang Han yang OTW balik ke Sekte Yuhua dengan keadaan buru-buru. Karena Feng Baiyu kemarin tak mau ada kultivator sekte lain tahu perihal jasad dewa ras penyintas yang dikalahkan oleh Fang Han. Setelah sampai, Feng Baiyu pun nyuruh Fang Han dan Ching Sui serta Jialan untuk menjaga rahasia ini nih guys. Karena kalau sampai bocor, mereka bakal dapat hukuman berat dari Sekte Yuhua. Setelah itu, Fang Han disuruh Feng Baiyu untuk ke tempat tetua Tianxing untuk ambil hadiah atas kontribusinya kepada sekte. 师姐，快，我们赶快去找他吧！师姐，龙轩师姐，听说这次方寒的经历可……那好吧，我们……月儿。 Malam harinya, Fang Han yang pergi ke tempat tetua Tianxing mengasingkan diri untuk mengambil hadiah harta spiritual dari Sekte Yuhua. Di sini, Fang Han tuh tak langsung meminta hadiah nih guys, melainkan dia menyerahkan teknik supranatural yang dia dapat selama berkelana di Laut Selatan, dari teknik Sekte Taiyi sampai teknik Tanah Linglong. Dengan harapan sih Sekte Yuhua bisa menjualnya dengan harga mahal kalau mereka mau teknik itu balik. Tujuan Fang Han sih dia pengen tetua Tianxing membantunya untuk memurnikan Tungku Raja dan pedang darah miliknya itu jadi pusaka tahu aliran kebenaran. Tetua Tianxing yang membantu Fang Han untuk memurnikan pedang darah miliknya itu dengan cara membuatnya jadi tubuh avatar kedua Fang Han agar bisa jadi harta tau. Di sini Fang Han pun menggunakan esensi darah pemilik pedang darah sebelumnya ditambah dengan sebagian tangannya Xing Wuchen untuk bikin tubuh avatar kedua. Setelah itu Tetua Tianxing pun menempa pedang darah itu dengan salah satu harta langka miliknya pula. Sampai pada akhirnya pedang darah Fang Han pun berevolusi. Setelah proses penempaan pedang darah Fang Han udah selesai, dia pun berterima kasih kepada Tetua Tianxing. Karena berkat bantuannya itu, Fang Han bisa membuat pusaka iblis jadi pusaka tau. Setelah itu, Fang Han pun pamit pergi dari sana, karena untuk memurnikan Tungku Raja sih butuh banyak banget bahan untuk menempanya. Setelah itu, Fang Han pun pergi ke tempat Yue Er berada. Karena udah lama banget pula, Fang Han tak ketemu dengannya selama terkurung di kediaman abadi Taiyuan. 定会执此神刀，未雨化门。好把握，为我与父。谢天行长老。 Fang Han yang saat itu dihampiri peri bangau di tempat tersebut karena dia berkelana ke Laut Selatan sebelumnya tuh lama banget nggak pulang-pulang. Setelah itu, Long Xuan dan Yue Er pun datang ke tempat itu juga menanyakan kabarnya Fang Han. Tapi Fang Han ngasih mereka pil Yuan Ying dari Sekte Taiyi nih guys. Dimana pil Yuan Ying ini tuh pil mujarab andalan Sekte Taiyi. Tapi Fang Han bisa membuatnya dengan mudah sebanyak 300 pil per hari. Bahkan setelah mengkonsumsi pil tersebut, peri bangau punya kekuatan untuk berubah wujud jadi wujud manusia. Di sisi lain, lebih tepatnya di puncak Xuantie yang merupakan salah satu puncak di Sekte Yuhua pula, terlihat jika Master Puncak Xuantie tuh pengen dapat banyak pil Yuan Ying dari Fang Han. Karena kata dua juniornya sih yang bernama Jiang Qi dan Wu Li, pil buatan Fang Han itu lebih murni ketimbang pil buatan Sekte Taiyi selaku pemilik resep aslinya. Namun mengingat Fang Han tak mau menghormati Hua Tiandu, maka bakal sulit untuk menaklukkan Fang Han ini. Cara satu-satunya ya main kotor aja untuk dapetin pil Yuan Ying-nya Fang Han.
现在就去找那方寒。是啊，若方寒能够为太医门的。 Di sisi lain, Fang Han yang berbicara empat mata dengan Ching Shui perihal Fang Han yang jualan pil Yuan Ying ini untuk bantu murid sekte Yuhua sekaligus mencari koneksi pula. Tapi Ching Shui nyuruh Fang Han agar jangan terlena akan kekuasaan yang dia dapat di masa depan. Takutnya Fang Han jadi lupa diri dan meremehkan orang sekitar. Di sini Fang Han pun dapat dukungan penuh dari Ching Shui nih kalau butuh bantuan di masa depan. Setelah itu, Fang Han pun diajak untuk merubah sisa tangannya Xing Wuchen jadi harta tau agar bisa digunakan ke jalan benar. Setelah Fang Han selesai dengan urusan Ching Shui dan tetua Jialan, dia pun berkultivasi untuk persiapan menerobos ranah avatar tingkat 6. Kira-kira ada rintangan apa aja nantinya. Namun karena Fang Han tak menemukan pencerahan apapun untuk menerobos penghalang ranah avatar tingkat 6 itu, Yan pun berkata kalau untuk naik ranah tuh biasanya memang lama. Namun Fang Han bisa naik ranah cepat sebelumnya tuh karena pohon abadi dan tungku raja. Setelah itu Fang Han pun keluar karena ada kabar baik dari Yue dan Peri Bangau kalau mereka berdua ini tuh udah mempromosikan pil Yuan Ying kepada murid sekte Yuhua, di mana mereka berdua sih dikasih imbalan oleh Fang Han. 好漂亮的剑！啊，你真是太好了！你怎么这么多呀？是呀，我们什么时候？这2把剑是奖励你们的。 Beberapa saat kemudian, Master Xuantie yang memanggil Fang Han dari luar, apakah dia boleh bicara untuk berdiskusi perihal pil Yuan Ying itu. Di sini Yue ngasih tahu Fang Han nih guys, kalau Master Xuantie bukan orang baik-baik dan kekuatannya pun di ranah avatar tingkat 6. Setelah itu, Fang Han pun mempersilahkan Master Xuantie masuk, di mana Master Xuantie bertanya apakah Fang Han mempelajari kultivasi iblis 5 kaisar. Kata Fang Han sih emang dia berencana mau mempelajari teknik tersebut, namun karena masih punya elemen kayu doang dan masih butuh 4 elemen lain. 喜欢就好。 Fang Han yang bertanya dengan tegas apakah tujuan mereka sampai bermain tebak-tebakan gini. Di sini sih Master Xuantie itu tahu lokasi akar spiritual 5 elemen yang bakal membantu Fang Han dalam mempelajari kultivasi iblis 5 kaisar. Namun karena lokasi akar spiritual itu masih belum terjamah sama sekali, Fang Han pun berspekulasi kalau mereka ini mau bikin Fang Han sebagai umpan untuk membuka jalan, mengingat bahaya yang ada di sana nanti masih belum diketahui. Mendengar hal itu, 2 junior Master Xuantie pun marah karena Fang Han nuduh yang enggak-enggak. Padahal sih emang itu niat asli mereka ini. 可曾听说过五行灵根？ 玄铁真人，咱们不妨打交的10年之约。那师弟。 Master Xuantie yang merasa kalau diremehkan oleh Fang Han jika dia tuh dituduh yang enggak-enggak, padahal sih ya emang itu niat aslinya. Di sini Fang Han tak terima nih guys kalau mereka pergi gitu aja setelah punya niat jahat kepadanya. Padahal Fang Han mau bantu sesama murid sekte Yuhua yang membutuhkan pil Yuan Ying, tapi mereka ini masih aja berniat buruk kepada Fang Han. Sampai akhirnya Fang Han pun nantang mereka bertiga untuk duel di altar hukuman langit dengan taruhan 3000 pil Yuan Ying beserta 3000 tetes air perlupa. Mendengar hal itu, Master Xuantie pun setuju. 皆为我元婴丹而来。他们就是来故意找茬的。方寒，Beberapa hari kemudian, orang-orang yang berdatangan ke altar hukuman langit untuk melihat pertarungan Fang Han melawan puncak Xuantie. Mereka pun dikejutkan dengan altar hukuman langit tuh ternyata bisa diubah bentuknya oleh tetua Tianxing sampai jadi luas gini. Setelah itu datanglah Master Xuantie beserta 2 juniornya di sana, di mana mereka memberikan hormat kepada tetua Tianxing. Tanpa banyak bicara, tetua Tianxing pun memulai pertarungan itu dengan aturan tak boleh menghabisi satu sama lain.
Setelah Fang Han bikin dua juniornya Master Xuantie kalah telak, padahal mereka berdua ranahnya tuh sama dengan Fang Han. Di sini Master Xuantie sendiri mulai turun tangan sambil menggunakan pedang naga langit kebanggaannya itu. Tentu saja Fang Han pun menggunakan beberapa teknik milik peri awan api dan berhasil bikin Master Xuantie terhantam sana sini akibat serangannya Fang Han. Sampai momen puncaknya sih Fang Han menggunakan teknik andalan Sekte Tai yang dia curi dan pelajari. Master Xuantie yang mengaku kalah kepada Fang Han dan mengakhiri pertarungan itu, di sini orang-orang pun dibuat takjub dengan perkembangan Fang Han tuh benar-benar luar biasa. Dari beberapa bulan lalu yang ikut kompetisi murid halaman dalam sekarang bisa setara dengan para petinggi. Di momen itu, Wan Luo yang tahu jika Master Xuantie bertaruh tentang lokasi akar spiritual 5 elemen, dia pun mau ngajak Fang Han bertaruh pula. Kebetulan karena dia juga butuh akar spiritual 5 elemen itu. 方寒获胜。师兄，师兄！ Wan Luo yang saat itu menawarkan dua bahan penting untuk menunjang kultivasinya Fang Han agar bisa melawan Hua Tianlu di perjanjian 10 tahun nanti. Tentu aja Fang Han langsung menertawakan Wan Luo nih guys, kalau dia mau menukar dua harta tak seberapa itu dengan lukisan Huang Quan serta lokasi akar spiritual 5 elemen yang diminta. Kemudian Wan Luo menambahkan gulungan kekuatan besar Pan Wu yang sontak langsung bikin Fang Han jadi tertarik. Dirasa sangat yakin, Fang Han pun menerima duel taruhan tersebut. 就敢去封印水谷天魔，有点意思啊！想不到。 Di awal film, terlihat jika situasi di tempat pertarungan Fang Han yang kemarin ditantang Wan Luo tuh jadi begitu hening. Karena yang ditantang Fang Han kala itu adalah salah satu dari 5 murid sejati terkuat di Sekte Yuhua. Tentu aja Wan Luo kala itu menyombongkan harta spiritual yang dimilikinya nih guys. Karena ranahnya Wan Luo sendiri adalah ranah avatar tingkat 7. Di momen ini, Fang Han yang tak gentar sedikit pun meski Wan Luo pamer kekuatan, dia sih malah pemanasan untuk meladeni Wan Luo. 师兄，小心了！这便是道气的威压吗？师兄，求啊，加油！你的好运就到头了。 Wan Luo yang tak tinggal diam di pojokan Fang Han gitu aja, dia pun menggunakan api sejati Hao Tian untuk melancarkan serangan balik agar Fang Han terdiam. Namun yang terdiam justru malah para penonton di sana nih guys, karena mereka baru pertama kali ini melihat Wan Luo menggunakan api Hao Tian. Padahal sih Fang Han mah biasa-biasa aja. Setelah itu, Wan Luo pun menahan Fang Han dengan segel tangan api Hao Tian itu untuk menyerang Fang Han melalui teknik ilusi. Yang padahal ilusi itu sendiri bukanlah ancaman bagi Fang Han. 离合悲欢，镜花水月。出亦无名，邪魔怎会再夺此道？缘和合，梦幻泡影。 Fang Han yang bisa keluar dari teknik ilusi Wan Luo dengan begitu mudahnya, di sini Wan Luo dibuat rada jengkel nih guys, kalau Fang Han punya tekad yang begitu kuat. Setelah itu, Wan Luo pun menggunakan jurus besar Pan Wu untuk mengakhiri pertarungan itu. Tapi lagi dan lagi Fang Han tak tinggal diam dan langsung mindahin Wan Luo ke dimensi papan Wei Qi agar jurus besar Pan Wu bisa pisah dengan Wan Luo. Dalam dimensi Wei Qi itu, Fang Han sih bisa bikin Wan Luo begitu terpojok, sampai akhirnya dia pun keluarin harta terkuatnya. 这个又如何？你以为用这黑日风灾？ Teman-teman Fang Han yang melihat Wan Luo berhasil memindahkan si Fang Han ke dalam domain gerbang Luoshan karena domain Wei Qi-nya Fang Han tuh kalah kuat. Di momen ini, Wan Luo nyuruh Fang Han untuk menyerah aja nih sambil bersujud di hadapannya. Kalau tidak, ya maka energi kehidupannya Fang Han akan pelan-pelan terhisap gerbang Luoshan itu. Namun ketika Fang Han menggunakan bayangan avatar, semua orang pun auto kaget banget nih guys. Kenapa Fang Han punya bayangan avatar?
Padahal teknik itu hanya dimiliki oleh kultivator ranah avatar tingkat 8 doang. Wan Luo yang dipermalukan Fang Han di depan semua orang karena Fang Han sih bikin tekniknya Wan Luo berasa tidak ada apa-apanya, padahal Fang Han masih belum terluka sedikit pun. Mendengar ejekan itu, Wan Luo sih berencana menggunakan pil iblis gila pengurang umur untuk dapetin kekuatan secara instan, namun pil itu malah dirampas oleh Yen. Kemudian Yen yang merosting Wan Luo kalau dia itu sok kuat, Wan Luo pun makin jadi emosi dan tanpa pikir panjang mengorbankan inti emas miliknya, di mana inti emas ini sih mirip seperti jiwa primordial. Fang Han yang berhasil mengalahkan Wan Luo tanpa terluka sedikit pun, walau Wan Luo sendiri menggunakan inti emasnya tapi tetap gagal juga. Saat itu Wan Luo mengaku kalah nih guys, tapi dia nantang Fang Han untuk melakukan pertarungan hidup dan mati 10 tahun mendatang. Fang Han sih tak keberatan untuk melakukan pertarungan itu, toh juga barang taruhan udah diserahkan pula. Setelah itu Wan Luo manas-manasin Fang Han kalau sekarang tuh Hua Tiandu ke Sekte Tai meminjam pusaka abadi untuk menerobos ranah abadi. Wan Luo yang pergi dari sana dengan wajah perengat-perengut karena dia telah kalah melawan Fang Han. Di sini sih Fang Han mengumumkan ke semua orang kalau Sekte Yuhua juga punya pusaka abadi. Maka dari itu jika ada murid Sekte Yuhua yang butuh bantuan untuk menerobos ranah, Fang Han siap bantu pula. Ditambah lagi Fang Han juga akan bagi-bagi pil Yuan Ying bagi mereka yang sulit untuk menerobos ranah, di mana mereka sih bisa berpihak kepada Fang Han doang. Beberapa hari kemudian, reputasi Fang Han yang naik drastis setelah dia mengalahkan Wan Luo. Dia juga dianggap sebagai penolong bagi murid Sekte Yuhua karena bagi-bagi pil Yuan Ying itu. Kata Yen sih, Fang Han tak boleh terlena akan pencapaiannya sekarang, karena dia harus naik ranah beberapa tingkat lagi kalau mau setara dengan Hua Tiandu. Maka dari itu, Fang Han harus memanfaatkan barang taruhan dari Wan Luo sebelumnya untuk memperkuat basis kultivasi dan teknik-tekniknya pula. Fang Han yang diajak Yan untuk segera berkultivasi memurnikan harta yang diperoleh Fang Han kemarin. Di sini sih Fang Han pun langsung mengeluarkan esensi air lembut ribuan lapis untuk memperkuat organ dalamnya Fang Han. Dengan arahan dari Yen, Fang Han pun ngikutin semua ucapannya Yen agar bisa memperbaiki teknik bayangan avatarnya itu. Mengingat teknik tersebut adalah salah satu teknik terkuat miliknya Fang Han. Fang Han yang berhasil menguasai teknik tebasan Kaisar Baidi berkat esensi air lembut barusan. Di sini Fang Han sih diminta Yan untuk jangan senang dulu, karena untuk naik ke ranah berikutnya sih Fang Han sepertinya butuh akar spiritual. Setelah dia mati dalam peta yang diperoleh dari Master Xuantie, Yan pun berkata kalau akar spiritual itu ternyata berada di kuil Dewa Liar, tapi di dekat sana sih ada sekte iblis liar juga. Mendengar hal itu, Fang Han pun ngajak Yan untuk OTW ke sana langsung. Beberapa hari kemudian, Fang Han yang menggelar kelas terbuka bagi semua murid halaman luar Sekte Yuhua, terlihat jika para murid tuh berbondong-bondong berdatangan. Di sini Fang Han teringat masa lalu saat mengajar nih. Jika dulu tuh dia ikut kelasnya tetua Jialan, sekarang dia udah jadi murid sejati Sekte Yuhua dan jadi seorang pembimbing pula. Tak lupa Yue dan Peri Bangau bantuin Fang Han nih guys untuk bagi-bagi pil Yuan Ying kepada murid yang datang. Sedangkan Fang Han berkultivasi memurnikan tangan Dewa Siluman setelah kelas selesai.
祈祷之术，膜拜之术。 Setelah Fang Han udah melakukan berbagai macam persiapan, dia pun OTW ke kuil dewa tempat akar spiritual berada. Tak lupa Fang Han pamit kepada Yu'er dan Peri Bangau nih guys. Dalam perjalanan sih Fang Han yang sampai di suatu medan pertempuran yang lokasinya tak jauh dari kuil dewa liar, Fang Han pun melihat sisa bangkai para kultivator yang telah tewas akibat perang tersebut. Di sini Fang Han pun menggunakan sisa energi membunuh para kultivator yang tewas itu untuk memperkuat jurus besar Panwu. 我便运转神通，吸收这。 Fang Han yang dibuat kecewa karena energi membunuh bangkai para kultivator di sana masih belum cukup. Di sini Yan ngasih tahu Fang Han nih, kalau di sana bukan hanya ada Fang Han doang yang mengincar energi membunuh tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah 3 murid sekte iblis bayangan darah menghampiri Fang Han. Tapi mereka bertiga ini malah nyuruh Fang Han untuk menyerahkan energi membunuhnya. Yang mana Fang Han pun langsung kasih paham 3 cewek tersebut, sekaligus dengan tuan muda mereka pula. Fang Han yang disuruh Yan untuk melepaskan tuan muda sekte iblis bayangan liar itu, di sini tuan muda tersebut sih masih sempet-sempetnya nyerang Fang Han dari kejauhan, padahal dia tadi tuh mau dihabisi oleh Fang Han. Kemudian Fang Han yang bertanya kepada Yan kenapa dia dibiarkan lolos gitu aja. Yan pun menjelaskan kalau dia adalah tuan muda Ling dan ayahnya adalah orang pendendam banget. Kalau tuan muda Ling dihabisi, takutnya bikin repot Feng Bayu dan sekte Yuhua. 仇不报，费尽心机，天作凡人。 Tuan muda Ling yang saat itu kesel banget dan memanggil 3 pembunuh bayaran untuk memburu Fang Han. Di sini Tuan muda Ling sih nyuruh mereka bertiga untuk merebut 3 labu penyimpanan energi membunuh yang sebelumnya diambil oleh Fang Han. Kalau bisa sih 3 pelayan ceweknya itu diselamatkan juga. Setelah tawaran disetujui karena bayarannya mahal, Tuan muda Ling pun ngasih sampel kekuatan spiritualnya Fang Han yang dia simpan sebelumnya. Karena Fang Han pasti sedang memurnikan energi membunuh itu di area dekat sana. 这么多杀伐之气，除108枚镇魂舍利，为 Di awal film terlihat jika Fang Han masih fokus untuk memurnikan energi membunuh yang dia dapetin dari Tuan muda Ling sebelumnya. Tapi saat itu sih Yan ngasih tahu Fang Han nih kalau ada 3 musuh yang mendekat dengan niat jahat. Di sini Fang Han bingung juga kalau kultivasinya saat itu tak bisa dibatalkan karena Fang Han mau membentuk lautan kesadaran kedua. Tapi 3 musuh tersebut berada di ranah avatar tingkat 7. Yan yang saat itu nyuruh Fang Han untuk tetap fokus berkultivasi aja karena untuk penyerangan tersebut serahkan kepada Yan dan Raja Malam Darah. Di sini para pembunuh bayaran Tuan muda Ling mengamati Fang Han dari kejauhan nih guys. Kalau Fang Han ini ternyata di ranah avatar tingkat 5, tapi kenapa bisa bikin Tuan muda Ling kerepotan yang pasti punya pusaka kuat. Dirasa Fang Han tak bisa batalin kultivasinya, mereka bertiga pun menyerang Fang Han bareng-bareng. Melihat musuh punya teknik dengan daya serang terfokus untuk nyerang Fang Han dari kejauhan, Yan pun nyuruh Raja Malam Darah untuk fokus ngancurin teknik gabungan musuh dulu. Tanpa buang-buang waktu, Raja Malam Darah pun berubah ke bentuk pedang iblis darah dan menghancurkan teknik musuh itu. Sedangkan Yan langsung buru-buru bikin formasi besar untuk melindungi Fang Han agar tak terkena serangan musuh.
Raja Malam Darah yang dikeroyok 3 musuh sekaligus karena Yan fokus melindungi Fang Han dari bagian dalam formasi besar itu. Di sini Raja Malam Darah yang pada akhirnya kalah juga, para musuh pun mulai fokus untuk menghancurkan formasi pelindung Yan dengan cara menyerangnya bareng-bareng. Dalam situasi terpojok itu, Fang Han berhasil menyelesaikan kultivasinya tersebut dan langsung bikin semua teknik musuh lenyap. Fang Han yang menyebut 3 pembunuh bayaran itu dengan sebutan pengecut karena menyerang kultivator ranah avatar tingkat 5 aja mereka main keroyokan. Namun para pembunuh bayaran itu tak peduli dengan martabat karena ini adalah misi yang diberikan Tuan Mudaling. Di sini Fang Han yang tak mau ambil resiko untuk melawan mereka bertiga karena ranah mereka bertiga jauh di atasnya Fang Han, dia pun memilih untuk pergi dari sana. Tahu juga kultivasinya udah selesai. 青山不改，绿水长流，动不了了。天香树魂。 Di sisi lain, para tetua sekte Yuhua yang berdiskusi perihal jasad ras dewa penyintas yang dibawa oleh Fang Han sebelumnya, takutnya sih populasi mereka ini jauh lebih banyak dari yang diduga. Namun, sekte Yuhua punya banyak murid berbakat kalau ada serangan dari ras dewa penyintas, mengingat Fang Han aja bisa mengalahkan ras dewa penyintas tersebut. Ketika mereka berdiskusi, Qing Shui berhasil menerobos ranah dan bikin heboh seluruh murid sekte Yuhua. Di sisi lain, para pembunuh bayaran Tuan Mudaling yang masih ngejar Fang Han selama 3 hari 3 malam, tapi tak kunjung berhasil juga mengejar kecepatan Fang Han. Di momen ini, mereka bertiga ini dibuat keheranan nih guys. Kenapa kekuatan spiritual Fang Han begitu banyak banget? Padahal mereka bertiga ngejar Fang Han aja tuh bergantian make harta terbang mereka. Di sini, Fang Han disuruh Yan untuk berhenti di Kekaisaran Dashuan, karena di sana ada zona aman dilarang bertarung. Yan yang menjelaskan tentang alat tukar di tempat itu cukup unik, di mana mereka menggunakan pil bayang sebagai alat tukar. Untuk 1 pil Yuan Ying milik Fang Han sih senilai 100 pil bayang tersebut. Setelah itu, Fang Han disuruh Yan untuk pergi ke Pavilion Tiandao, yang merupakan tempat pelelangan bergengsi di tempat tersebut. Awalnya Fang Han dilarang masuk nih karena menyembunyikan ranahnya. Ditambah lagi penampilan Fang Han tidak seperti orang kaya. Sampai pada akhirnya Fang Han pun nunjukin ranah aslinya. Fang Han yang disambut Sisan Yang alias salah satu manajer di tempat itu, Sisan pun meminta maaf atas kelancangan para penjaganya yang tak bisa menilai kekuatan aslinya Fang Han. Ranah Sisan ini sih sama dengan Fang Han. Setelah itu, Fang Han diajak masuk dan berkeliling sambil dijelaskan kalau di Pavilion Tiandao sana tuh bisa menjual berbagai macam harta dari tingkat bawah sampai atas. Yang mana Fang Han saat itu nyamar jadi kultivator pengembara dan namanya diubah jadi Fang Leng. 没什么好东西，难道当然，如果真人有什么法宝，李二。这次可有了得的宝贝呢？真人，我们天道阁接下来的竞宝大会。 Sisan yang memberikan ruang VIP kepada Fang Han karena kultivator ranah avatar tingkat 5 tuh tak mungkin datang ke tempat itu tanpa harta apapun untuk ditukar. Saat itu Fang Han jual pakaian dan beberapa aksesoris milik 3 anak buahnya Tuan Mudaling, di mana di tempat itu tuh tak boleh bertanya lebih jauh tentang barang yang dijual. Kemudian Sisan ngasih Fang Han ini kartu kristal sebagai tempat penyimpanan pil bayang, di mana barang yang dijual Fang Han barusan tuh bernilai 1.800.000 pil bayang. Setelah Sisan pamit pergi, acara pelelangan pun dimulai. 不过实在是太贵，真是好东西。虽然比不得太白金，价1万白羊丹，是一方西方太古真金。 Fang Han yang melihat barang yang dilelang masih belum ada satupun barang yang menarik. Di sini Fang Han dikejutkan dengan salah satu barang lelang yang punya energi serpihan pohon abadi dalam barang tersebut. Awalnya sih barang itu dibuka dengan harga 100.000 pil bayang. Tapi karena ditawar mulu oleh pengunjung lain, Fang Han pun nekat membeli serpihan pohon abadi itu dengan harga 3 juta pil bayang. Setelah serpihan pohon abadi berhasil dibeli, Sisan pun mengantarkan serpihan pohon abadi itu kepada Fang Han. Di sini Fang Han yang bertanya apakah pil Yuan Ying miliknya itu bisa ditukar dengan pil bayang. Sisan pun dibuat kaget nih guys, kalau Fang Han punya 10.000 pil Yuan Ying, yang mana pil itu sangatlah diincar oleh para kultivator untuk memperlancar kultivasi. Setelah Sisan pergi dari sana, Fang Han pun lanjut memurnikan energi serpihan pohon abadi itu dalam lautan kesadarannya. 有了这块世界之树的碎片，
Fang Han yang dibuat terpukau kalau pohon abadi punya berbagai macam kekuatan dahsyat saat naik level. Di sini Fang Han dihampiri oleh kultivator dari tanah Linglong bernama Piao Yun yang nawarin mutiara dewa gunung kepada Fang Han. Karena barang yang diincar Fang Han ada kaitannya dengan teknik 5 elemen. Rencananya sih Piao Yun ini pengen beli pil Yuan Yingnya Fang Han dengan mutiara dewa gunung itu demi memajukan kultivator tanah Linglong. Bahkan Piao Yun juga rela beli dengan harga yang sama dengan yang ditawarkan oleh Pavilion Tiandao. Melihat pil Yuan Ying begitu diminati banget, Fang Han pun bersedia menjual 200.000 pil Yuan Ying kepada mereka berdua. Mendengar hal itu, Piao Yun pun langsung kaget nih guys, dan memberikan mutiara dewa agungnya itu kepada Fang Han sebagai tanda terima kasih aja. Sedangkan Sisan ngasih kartu VIP yang hanya dimiliki segelintir orang doang. Setelah mereka berdua pergi, Fang Han lanjut berkultivasi di mana Fang Han ini pengen ngintip sedikit pintu menuju ranah abadi dengan bantuan pohon abadi. Fang Han yang dibuat kena mental karena dia tak sanggup mendekati gerbang tanah abadi. Di sini Fang Han pun dimarahin oleh Yan habis-habisan nih guys. Kalau tindakannya barusan tuh bisa bikin kultivasinya rusak kalau Fang Han orang biasa. Mengingat Fang Han masih ranah avatar tingkat 5. Setelah itu Fang Han dikejutkan dengan telur kuno yang dilelang di tempat itu. Sama seperti dengan telur kuno miliknya. Yang ternyata telur kuno itu sih bisa jadi bahan pil kuno atau jadi bahan penempa senjata kuno juga. 不过我这次虽然没有看到仙界的样貌， 就算你法力再强大10倍，方涵，仙界不是那么好。 Di awal film, Fang Han yang dibuat penasaran dengan harga telur raksasa kunpeng kisaran berapakah, ternyata harga awalnya tuh dipatok dengan harga 30 juta pil bayang. Saat itu, telur raksasa kunpeng itu didapat kultivator misterius dengan harga tertinggi 50 juta pil bayang. Setelah itu, Fang Han mulai tertarik dengan kristal tanah dewa yang dilelang kala itu karena bisa melengkapi elemen yang kurang dalam kekuatan iblis 5 kaisarnya. 1000万，650万，550万，每一次加价不得少于10万。成交，真的都是难得一见的宝3000万一次，500万，3000万，还有没有更高的？1100万。 Fang Han yang gagal mendapatkan kristal tanah dewa karena ada kultivator ruang sebelah yang membelinya dengan harga mahal. Di sini kultivator yang dapetin kristal itu tuh malah memberikannya kepada Fang Han karena dia adalah kenalannya. Dugaannya Fang Han sih dia adalah Bao-Bao mengingat suaranya begitu mirip. Setelah itu, barang lelang selanjutnya adalah kapal cahaya Brahma Agung, di mana Yan nyuruh Fang Han untuk dapetin kapal tersebut agar bisa memulihkan kekuatannya Yan. Namun, ada kultivator dari sekte Yuhua bernama Meng Xiaobai yang mengincar perahu Brahma itu. Sisan yang menjelaskan kepada Fang Han kalau Meng Xiaobai adalah salah satu murid jenius dari sekte Yuhua dan kekuatannya di ranah avatar tingkat 8. Namun, orang-orang sih kurang suka dengan sifat buruknya tersebut. Saat itu, Fang Han, Bao-Bao, dan Meng Xiaobai itu saling nawar harga yang lebih tinggi bergantian, di mana harga perahu Brahma yang awalnya 50 juta pil bayang berhasil dimenangkan oleh Bao-Bao di harga 261 juta pil bayang untuk dapetin perahu tersebut. Meng Xiaobai yang pergi dari sana karena udah jengkel banget tak berhasil dapetin perahu Brahma itu. Di sini Gumeng selaku pemilik rumah lelang itu tuh datang memberikan perahu Brahma itu kepada Fang Han sambil berkata kalau itu hadiah dari kultivator ruang sebelah. Dan ketika Fang Han disambut dengan begitu baik oleh Gumeng karena jarang banget ada kultivator kenalannya Bao-Bao, di sini Bao-Bao pun datang menemui Fang Han. 宝宝，确实是好久不见了。 方大哥，咱们好久4000万弹药的金卡，你们拿。哎，方朗大哥，咱们找个别的地方说话。古蒙尊者谬赞了。方朗真人果然来历。 Piao Yun yang datang ke tempat itu juga untuk menagih pil Yuan Ying yang dijanjikan oleh Fang Han sebelumnya. Fang Han pun memberikan pil tersebut masing-masing 200.000 pil Yuan Ying. Untuk kedepannya, Fang Han akan menjual pil Yuan Ying buatannya kepada mereka berdua sebagai bentuk kerjasama. Setelah itu, Fang Han meminta tolong kepada Gumeng dan Piao Yun agar bantuin Fang Han meladeni 3 pembunuh bayaran yang dikirim Tuan Muda Ling dengan imbalan pil Yuan Ying pula.
我定当全力以赴。飘云仙子，我也想请仙子安世万事无虞。真人客气，好，老夫便亲自出手。 Setelah urusan di rumah lelang udah selesai, Fang Han pun ikut Bao-Bao ke tempat sepi untuk berbicara agar tak ada yang mendengar percakapan mereka berdua nanti. Di momen ini, Fang Han nawarin kepada Bao-Bao nih kalau dia bisa bantuin Bao-Bao naik kerana avatar tingkat 3 kalau mau. Namun Bao-Bao masih belum siap dengan kekuatan spiritualnya sekarang karena dia disuruh bapaknya mencari jalan sendiri untuk menyempurnakan teknik rasi bintang klannya. Bao-Bao yang rada takut kalau dia bakal dimarahin para tetua sekte Chunsing karena Bao-Bao tuh make banyak banget pil bayang untuk beli barang berharga kepada Fang Han tadi. Di sini Fang Han berkata nih kalau dia akan bantuin sekte Chunsingnya Bao-Bao dengan pil Yuan Ying yang sangat diinginkan sekte tersebut. Kemudian saat Bao-Bao ngasih tahu Fang Han jika dirinya tuh ditunjuk jadi ketua sekte berikutnya menggantikan ayahnya beberapa ratus tahun lagi, datanglah Meng Xiaobei di tempat itu sambil berkata kalau Fang Han adalah seorang penjilat banget. Meng Xiaobei yang saat itu nyuruh Fang Han agar jangan mengkotori nama sekte Yuhua dengan cara seperti barusan. Ditambah lagi Fang Han juga mempelajari ilmu iblis pula. Kata Fang Han sih kalau mau nyari ribut mending balik ke sekte Yuhua dulu dan duel secara adil di altar hidup dan mati, disaksikan para tetua juga. Di momen ini Bao-Bao pun merosting Meng Xiaobei nih guys. Kalau gembel nggak punya duit tuh jangan ikutan lelang, karena kalah di pelelangan tadi pasti bikin malu dan marah Meng Xiaobei. 你也够用。你先去黄泉土里等我。磨刀血苍穹，不知死活的小屁孩儿。 Fang Han yang dibuat cukup dilema karena mereka ini ada di kawasan larangan bertarung, tapi Meng Xiaobei masih aja nyari ribut. Ditambah lagi kalau Fang Han menghabisi Meng Xiaobei, takutnya dia bakal kena hukuman berat dari sekte Yuhua. Sedangkan Meng Xiaobei sendiri sih benar-benar nyerang Fang Han dengan niat membunuh. Setelah itu, Yan pun nyuruh Fang Han agar pergi dari sana karena pedang yang dibawa Meng Xiaobei kala itu bisa menghisap energi kehidupan setiap makhluk hidup. Di sisi lain, para tetua sekte Yuhua yang sebelumnya berunding perihal Fang Han pergi keluar sekte tuh untuk menyempurnakan kekuatan iblis 5 kaisar. Mereka ini tiba-tiba aja membicarakan Meng Xiaobei yang mungkin aja berselisih dengan Fang Han karena barang yang mereka incar mungkin sama pula. Di momen itu, Feng Bayu hanya bisa berharap nih agar dua murid sekte Yuhua tidak saling bunuh demi harta doang. 却反其道而行，总有一线生机。凡是修道者都。 Di sisi lain, Fang Han yang nyuruh Meng Xiaobei agar jangan bertindak semena-mena seperti ini, mentang-mentang dia seniornya Fang Han. Di momen itu, Meng Xiaobei malah nyerang Fang Han dengan teknik pedang mimpi buruk nih, untuk bikin si Fang Han nyesal seumur hidup. Saat itu, Fang Han mengalami mimpi yang begitu dia takuti kalau dirinya tuh dikhianati oleh Yue Er. Bahkan mimpi buruk itu berlanjut ke situasi yang jauh lebih ekstrim. Mimpi buruk Fang Han yang berlanjut ke sesi berikutnya dan sekarang Ching Shui menganggap kalau Fang Han tuh telah mengkhianatinya. Di momen ini Yan berusaha menyadarkan Fang Han nih guys, kalau semua yang dialami Fang Han saat itu adalah teknik mimpi buruknya Meng Xiaobei. Dengan sigap Fang Han pun berusaha fokus untuk bisa lepas dari mimpi buruk tersebut sampai pada akhirnya Fang Han berhasil sadar juga. Bao-Bao yang saat itu keluar mau bantuin Fang Han, dia pun memanggil roh gelang bintangnya yang bernama Xing Chen agar bantu melawan Meng Xiaobei. Saat itu Meng Xiaobei dipaksa mundur nih karena Fang Han dan Bao-Bao tuh punya pusaka Tao masing-masing yang jelas bakal sulit untuk dikalahkan. Setelah itu Bao-Bao ngajak Fang Han pergi ke villa sekte Chunsing yang lokasinya ada di tempat tersebut supaya Fang Han bisa leluasa memurnikan harta yang didapat tadi. Setelah Fang Han sampai di Menara Haoxing milik sekte Chunsing, Bao-Bao pun menjelaskan nih kalau Fang Han bisa berkultivasi di dalam sana dengan tenang tanpa ada gangguan dari luar. Setelah masuk, Fang Han dibuat takjub dengan bagian dalam Menara Haoxing tuh kalau terhubung langsung dengan rasi bintang di atas langit. Di momen itu, Bao-Bao pun nyuruh Fang Han agar segera berkultivasi di tengah-tengah altar menggunakan kekuatan bintang di tempat tersebut.
Fang Han yang melihat Yan di dalam lukisan Huang Quan, tapi dia tuh heran aja kenapa Yan gak langsung melahap semua kapal Brahma itu. Kata Yan sih dia cuma butuh energi murni dalam perahu Brahma tersebut untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan wujud fisik kapal Brahma sendiri bisa digunakan untuk menempa kuali rajanya Fang Han. Mendengar hal itu, Fang Han pun ngikut aja dan segera memurnikan kristal tanah dewa dulu. Setelah Fang Han berhasil memurnikan kristal tanah dewa itu, kekuatan iblis 5 kaisar pun mulai aktif dan bisa digunakan oleh Fang Han. Di sini, Bao Bao yang ngasih selamat kepada Fang Han karena pemurniannya berhasil, Yan pun tak mau kalah juga dan mulai keluar dari lukisan Huang Quan. Karena Yan berhasil memulihkan kekuatannya 1 tingkat, di mana sekarang Yan bisa memanggil gerbang api yang merupakan salah satu teknik milik Kaisar Iblis. 全大地血气天魔一座大阵，也是一件。这是什么呀？